Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngastro semuanya, setelah cukup vakum ya, saya membuat materi tentang fotometri. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai bab yang super duper saya suka ini. Bab ini saya suka karena kita di sini belajar tentang cahaya yang merupakan dasar utama dari astronomi. Nah, salah satu rumus yang berpotensi untuk keluar di KSN Astronomi adalah modulus jarak. Bahkan, modulus jarak ini merupakan rumus inti dari fotometri. Salah satunya ya, ada beberapa rumus. Tapi modulus jarak ini sering banget keluarnya. Dan konsepnya bahkan perlu kalian pahami hingga kalian sampai ke level internasional. Oke, yuk kita coba pelajari ya. Sebelumnya, as always, di sini saya Fahmi itu berusaha banget buat memberikan materi-materi yang oke buat teman-teman yang lagi belajar KSN Astronomi. Oleh karena itu, apabila ada masukan, silakan banget komen. Materi-materi di video ini boleh banget di-share. Semoga teman-teman yang masih belum memiliki kesempatan untuk memiliki guru astronomi bisa terbantu dengan adanya video ini. Nah, yuk cus aja ke modulus jarak. Apaan tuh ya? Modulus jarak atau bahasa Inggrisnya adalah distance modulus, merupakan selisih antara magnitudo semu yang kita kasih simbol sebagai M kecil ya guys, dan magnitudo mutlak yaitu M besar. Nah, jadi secara matematis karena selisih ya kan ya kayak gini, M kecil kurangi M besar. Mu ini adalah simbol dari modulus jarak. Biasanya di buku-buku nggak cuma ditulis M kecil kurangi M besar doang. Dalam kasus-kasus yang lebih spesifik, itu kita pakai simbol magnitudo semuanya itu adalah V dan magnitudo mutlaknya adalah M besar, terus ada subscript V-nya. Nah, ini tuh seperti saya bilang tadi, ini kan spesifik. Modulus jarak ini bisa kita gunakan simbolnya ketika kita refers to pengamatan bintang yang menggunakan mata. Jadi kayak orang yang ini nih, ngamatin bintang pakai teleskop tapi menggunakan visual atau mata. Sehingga di sini M kecilnya cuma berubah simbol doang, kayak susah-susah. Jadi V atau visual. Jadi kalau ketemu V itu maksudnya magnitudo semu ya guys. Walaupun V-nya V besar itu magnitudo semu visual. Kalau magnitudo mutlaknya itu tetap M besar tapi ada subscript-nya. Jadi nanti kalau di buku-buku jangan bingung kalau simbolnya beda. Apa sih fungsi dari modulus jarak ini? Nah teman-teman, modulus jarak ini digunakan untuk menentukan jarak bintang-bintang ke pengamat. Kok bisa jarak, Mas? Nah, karena kayak gini rumus utamanya. Nah ini rumus ini dari fotometri bahkan yang bilang bahwa modulus jarak M min M ya kan sama dengan min 5 plus 5 log D dengan keterangan M kecil adalah magnitudo semu, M besar magnitudo mutlak, dan D adalah jarak benda ke bintang dalam satuan parsec. Oleh karena itu jelas banget nih, kalau kita mau mencari jarak, kita tinggal nyari dua variabel doang, yaitu magnitudo semu dan magnitudo mutlak. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas di episode selanjutnya ya, yaitu latihan soal modulus jarak. Dari mana sih asal rumusnya ini? Nah, yuk kita belajar untuk menurunkan rumus secara pelan-pelan. Nah, teman-teman, jangan lupa bahwa kalau kita bisa nurunin, nanti kita nggak akan gampang lupa. Kalau teman-teman bisa nurunin, hampir pasti bahwa teman-teman mudah banget untuk menghafalnya. Jadi bisa dibilang di luar kepala. Untuk mengetahui asal dari rumus ajaib modulus jarak ini, kita harus review sedikit dengan beberapa materi yang ada di video sebelumnya. Materi apa aja tuh? Nah, teman-teman pasti ingat ya bahwa kita dapat melihat bintang yang nun jauh ya dari kita akibat adanya cahaya yang sampai ke kita. Let's say ini adalah kita sebagai pengamat di bumi. Dan ini adalah bintang. Nah, ketika jaraknya D dan kita mengamati bintang, maka kita akan mendapatkan energi sebesar E sama dengan luminositas bintang dibagi dengan 4πd kuadrat. Dengan L ini adalah luminositas, dan D ini adalah jarak.
Di sini D adalah ini ya, jarak antara kita dengan bintang tersebut. Nah, apabila kita mengamati bintang ini dengan jarak D, maka akan melahirkan yang namanya magnitudo semu. Sehingga secara definisi M sama dengan min 2,5 log E plus konstanta. Ini adalah definisi paling awalnya, definisi dari magnitudo semu. Namun, apabila kita melihat bintang tersebut dari jarak yang lain dengan jarak yang awalnya D menjadi 10 parsec, maka akan timbul satu definisi magnitudo baru, yaitu bintang yang kita amati pada jarak 10 parsec ini akan memiliki magnitudo yang besarnya adalah min 2,5 log E plus C. Rumusnya sama, namun yang berbeda adalah E-nya. Yang berbeda adalah di sini doang, yaitu jaraknya. Luminositasnya sama, karena ini adalah bintang yang sama. Di sini aku kasih simbol yang berbeda ya, yaitu E10, yaitu energi yang kita terima dari bintang pada jarak 10 parsec. Nah, rumusnya cukup simpel dan definisinya tidak sulit untuk dihafalkan. Sekarang ada satu masalah. Di sini ada satu konstanta. Untuk menghilangkan C, maka persamaan 1 dan persamaan 2 harus kita selisihkan. Menjadi sama dengan, menjadi min 2,5 log E per E10. Nah, ini untuk tahu ini dari mana, kita harus tahu atau mengingat-ingat ya, logaritma. Log A dikurangi log B, maka akan menjadi log A per B. E per E10. Nah, E definisinya tadi sudah ada ya di pojok kanan atas yang sudah di sini, yaitu L dan luminositas bintang dibagi 4πd kuadrat. Karena bintangnya sama, maka luminositasnya akan saling mencoret. 4π-nya juga tentu saja saling mencoret karena konstanta. Sehingga di sini tinggal dua variabel doang, yaitu 1 per D kuadrat dibagi dengan 1 per D10 kuadrat. Di sini kalau kita operasikan menjadi lebih simpel, menjadi seperti ini, D10 per D kuadrat. Seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya D di sini, ini satuannya adalah meter. Jadi ini satuannya harus meter, karena L di sini dalam satuan watt, dan energi yang kita terima dari bintang itu satuannya adalah watt per meter kuadrat. Jadi D-nya harus diubah ke dalam satuan meter. Oleh karena itu, D di sini dengan D di sini harusnya ya kan itu dalam satuan meter. Karena sejak definisi awal aja ini kan jaraknya harus dalam meter. Nah, tapi di sini ada satu pengecualian, guys. Pengecualian. Kenapa? Karena di sini kita pakai per atau perbandingan, maka kita bisa tidak perlu mengubahnya ke meter. Jadi langsung masukin aja parsec. Ini juga langsung masukin parsec. Loh, kok bisa, Kak? Nah, pengecualiannya terjadi karena ada per ini ya. Kita buktikan. Coba kita bandingkan, apakah 1 parsec dibandingkan dengan 10 parsec, itu kalau kita ubah masing-masing ke meter, itu akan tetap sama rasionya, yaitu 1 per 10. Yuk kita buktikan. Ingat, 1 parsec itu besarnya adalah 3,0857 kali 10 pangkat 16 meter. Sebenarnya itu nggak perlu dihafal sih, karena di daftar konstanta. Nah, 10 parsec itu berarti sama dengan 3,0857 kali 10 pangkat 16 dikalikan dengan 10. Karena di sini 10 parsec ya. Karena di sini 10 parsec. Nah, kalau kita ubah 1 parsec ke meter menjadi 3,0857 kali 10 pangkat 16. Lalu 10 parseknya kita ubah juga menjadi sama-sama dalam meter. Nah, bisa kita lihat jelas banget, ini faktor pengalinya bisa kita coret, faktor pengubah konversinya. Hasilnya adalah 1 per 10. Jadi mau kita masukin meter, mau kita masukin parsec, ya meter,
parsec, itu rasionya sama. Itu terjadi karena ini, bisa dicoret faktor pengkalinya. Oleh karena itu, E per E10 tadi, ya, kita balik lagi ke persamaan awal. Kalau kita masukin D10-nya itu 10 parsec, kalau atasnya aku masukin dalam parsec, maka bawahnya juga harus parsec dalam variabel D ya. Jadi ini 10-nya parsec, berarti otomatis di sini parsec. Ingat, kita boleh mengubahnya menjadi meter, boleh, parsec boleh, asalkan satuannya sama ya, atas parsec, bawah parsec. Nggak boleh atas meter, bawah meter. Nggak boleh kalau satuannya beda. Dan bolehnya adalah satuan yang ini, faktor konversinya bisa dicoret. Jadi harus hati-hati. Kita udah dapat nih bahwa E per E10 sama dengan 10 per D kuadrat. Kita coba untuk balik ke persamaan yang ini, modulus jarak. Sekarang kita masukin E per E10-nya dari persamaan paling terakhir, yaitu 10 per D kuadrat. Nah, ingat teman-teman, satu lagi nih, sifat logaritma, bahwa log A dibagi log A pangkat B, itu B-nya itu bisa turun ke depan. Jadi B log A. Nah, ini kan 10 per D kuadrat ya, ada kuadratnya. Kuadratnya itu boleh turun ke depan. Jadi min 2,5 kali 2 itu menjadi berapa? Min 5 dong. Kan min 2,5 kali 2. Sekarang tinggal 10 per D doang. Kembali lagi ke sini ya, bahwa log A per B itu bisa menjadi log A dikurangi log B. Oleh karena itu di sini saya mau misahin menjadi min 5 dikalikan. Nah, ini log 10 per D menjadi log 10 dikurangi dengan log D. Gitu. Log 10 hasilnya berapa? 1 dong. Jadi min 5 dikalikan dengan 1 menjadi min 5. Lalu min 5 dikalikan dengan min 5D menjadi plus 5 log D. Jadilah satu rumus ajaib modulus jarak. Yeay!